Anda kembali di Good Morning Jakarta, pemirsa. Kita masih membahas terkait dengan heboh lafaz azan jihad dan kita masih terhubung melalui sambungan Zoom Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pak Khalil Nafis. Pak Khalil, kita lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi kita sudah berbicara soal bagaimana kemudian makna, kemudian juga terkait dengan ajakan jihad seperti itu. Kita kembali, saya ingin tanyakan kepada Anda Pak Khalil. Ini kan azan yang viral, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana seruan jihad itu dikumandangkan azan hayya alal jihad. Ini beberapa pihak atau ada salah satu ormas yang menilai bahwa ini merupakan aspirasi umat. Apa yang harus diluruskan dalam hal ini, Pak Khalil? Ya, saya setuju aspirasi umat, tapi tidak berarti boleh menyalahi terhadap syariah. Ya, jadi umat untuk berjihad wajib. Tapi cara jihadnya seperti apa? Kan tergantung kondisinya. Kalau kita diserang fisik, maka kita juga melawan fisik. Secara ekonomi, maka kita lawan secara ekonomi. Kalau politik, ya secara politik. Jadi aspirasi saya setuju. Tapi tidak berarti aspirasi itu menghalalkan yang haram. Gitu ya. Jadi tidak boleh kita amar dengan cara mungkar. Tidak boleh juga amar pada kebaikan, lalu menyisakan keburukan yang lebih besar. Jadi kita mengajak pada kebaikan itu dengan cara yang baik, bahkan kita menolak dan memberantas kemungkaran itu juga dengan cara yang baik. Baik itu sangat kondisional, ya. Sama dengan mengilustrasikan Islam itu ma'ruf ya kepada keluarga kita. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gawilah keluarga kalian, istri kalian dengan baik. Baik itu sangat relatif dalam arti cara dan strateginya, meskipun value-nya sama. Nah, oleh karena itu setiap tempat mempunyai bahkan tersendiri local wisdom. Ketika di satu tempat ada tradisi, di satu tempat juga ada adat istiadat. Nah, cara menyampaikan kebaikan dengan cara baik tentu memperhatikan audiens. Ilmu belaghah namanya muqtadul hal. Siapa audiennya, siapa sasarannya, siapa yang monikannya, yang diajak bicara dengan kita itu siapa. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini perlu dipelajari dalam menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, ya, tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan kita. Maka kalau kita melanggar undang-undang cara menyampaikan aspirasi, itu melanggar undang-undang. Jadi saya sering sampaikan, jangan sampai kita ini menegakkan keadilan dengan cara yang tidak adil. Kita juga harus dengan cara yang adil juga, gitulah. Oleh karena itu kita yang meluruskan pelanggar hukum, kita tidak boleh dengan cara kita menghukum. Karena pelanggar hukum belum ditindak, maka saya akan melakukan tindakan hukum. Tidak, jadi kita tetap pada jalur hukum, lalu kita minta keadilan pada pelanggar hukum untuk ditindak, agar tidak terjadi kekacauan. Kalau setiap masyarakat yang minta keadilan dengan cara tidak adil, maka akan kezaliman yang merata. Kalau setiap masyarakat minta penegakan hukum kepada pelanggar hukum dengan cara dia melanggar hukum, maka jadi pelanggaran di mana-mana. Oleh karena itu, kita jangan sampai menjadi buruk gara-gara orang buruk. Kita tetap harus jadi orang baik meskipun orang buruk pada kita. Itu yang disebut dengan Islam adalah ihsan. Ihsan kepada muslim, ya, untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Orang lain yang berbuat baik kepada kita. Tetapi tingkatan ihsan yang paling tinggi, akhlak yang paling tinggi di dalam interaksi manusia, wa ahsin liman asa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Oleh karena itu kembali pada pertanyaan tadi bahwa jihad aspirasi, saya setuju, saya juga mengumandangkan jihad. Tetapi pertama luruskan dulu makna jihad. Jihad itu dalam konteks apa ini? Apakah jihad harus perang? Kita dalam negeri yang damai, pemerintahan sah dipilih oleh masyarakat dengan cara baik, disahkan menurut undang kita. Yang kedua, kalau kemungkaran kita dilakukan untuk memberantas kemungkaran, kita ada penegak hukum, kita bukan penegak hukum. Jadi penegak hukum, menegakkan hukum bukan oleh penegak hukum adalah pelanggaran hukum, itu yang harus di. Yang ketiga, ketika menyerukan jihad, jangan sampai melanggar syariah. Jangan sampai melanggar hukum Allah. Jadi kita silahkan serukan jihad. Nabi menyerukan jihad, tapi Nabi tak pernah mengubah azan diseru. Tidak hayya 'alas shalah tidak pernah diubah oleh Nabi menjadi hayya 'alal jihad. Dan tidak pernah ada sahabat yang mengubah itu, tidak pernah ada tabi'in yang mengubah itu, tidak pernah ada ulama yang mengubah itu. Dan
penjelasan langsung dari Nabi, kita dilarang untuk mengurangi, menambah, dan mengubah dari itu. Jadi tidak cukup kita ini mempunyai tujuan yang baik, tetapi juga dengan cara yang baik. Kadang-kadang kadang-kadang metode cara itu lebih penting daripada konten materi yang mau disampaikan. Kadang-kadang materi bagus tapi caranya buruk akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, hal yang baik pun harus disampaikan dengan baik. Ingin menyampaikan syariat juga disampaikan dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Baik, artinya memberikan aspirasi boleh, tapi tidak atau jangan sampai melanggar undang-undang ataupun hukum yang berlaku. Pak Holil, kita kembali membahas soal bagaimana kemudian jihad yang dikaitkan seperti terorisme seperti itu. Masyarakat harus menyikapinya seperti apa apabila mendengar hal ini? Ya, kan diikut karena terorisme itu tidak sesuai dengan Islam. Tidak ada seperti halnya kejadian yang baru saja umpamanya di bagian timur Indonesia, orang tak berdosa dibunuh, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh yang umpamanya yang ini bikin pemberontakan, itu tidak boleh. Tidak boleh meniru terorisme seperti halnya ISIS. Enggak beda agama, tidak pernah mengajarkan Islam seperti itu. Jadi Islam itu memang pernah ada perang dan fisik, ada pembunuhan, tapi karena kita mau dibunuh, karena kita diserang. Oleh karena itu kalau kita tentang terorisme atau ekstremisme, itu tolak, itu bukan ajaran Islam. Islam itu damai, ya. Ketika kita bertemu dengan yang lain, yang disampaikan pertama adalah kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian bagimu. Kita selesai sholat itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu kedamaian. Dan mendoakan warahmah kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkah Allah. Jadi Islam itu damai. Nah, kadang-kadang perang itu dilakukan karena untuk damai. Kenapa? Karena kita diserang. Maka tidak pernah Islam itu memulai lebih dulu untuk menyerang di kelompok lain. Ini yang perlu kami sampaikan untuk pemaknaan terorisme itu agar tidak dianggap bagian dari Islam. Itu ditolak oleh Islam. Baik keputusan internasional maupun keputusan seperti halnya Majelis Ulama Indonesia tentang fatwanya soal terorisme, bahwa itu hukumnya adalah haram, bertentangan dengan Islam, tak pernah Islam disebarkan dengan cara pembunuhan, kekerasan, pengrusakan, ya, penghancuran, dan membuat kekacauan. Baik. Jadi Islam itu harus dipahami lebih dulu, baru kita melakukan perjuangan-perjuangan Islam biar tidak salah arah mengatasnamakan Islam, tetapi juga jauh dari makna dan ajaran Islam. Baik, artinya terorisme bukanlah ajaran Islam. Pak Holil, sebagai closing statement Anda, apa himbauan dari MUI untuk masyarakat? Pertama, kepada masyarakat, tolong bagaimana kita belajar ilmu itu kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, kepada guru yang sudah dikenal jejak tentang keilmuan agamanya dan juga pengamalan agamanya. Yang kedua, isu-isu yang berkenaan dengan agama jangan sampai reaktif, apalagi terprovokatif. Hendaklah menahan diri dan serahkan kepada yang berwajib. Yang ketiga, ayo kita ciptakan kedamaian di Indonesia, berpikir konstruktif, berpikir solutif, ya. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan kebangsaan ini, tujukan umat ini. Sehingga kita tidak disibukkan dengan masalah-masalah yang remeh-temeh, yang tidak memajukan kita, tetapi kita lebih bergerak hanya di tempat. Ayo kita berpikir ke depan yang terbaik, berpikir ke depan yang bisa memajukan umat ini, mencerdaskan tentunya, dan juga mensejahterakan, karena kita secara ekonomi terdampak oleh pandemi COVID-19. Ini masalah bagi kita yang harus kita hadapi bersama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Holil Nafis sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat bertugas dan selamat beraktivitas, Pak.